Hai kawan Elora, kembali lagi di channel YouTube Elora Kamera. Hari ini gue akan mereview sebuah lensa yang kecil, mungil, dan sangat compact ini. Ini lensa yang dibuat untuk Sony full frame, tapi bisa juga dipasang di mirrorless Sony APS-C. Ini adalah lensa Sony FE 24mm f/28 G-Lens. Kalau dilihat-lihat, lensa ini tuh agak unik dan beda ya desainnya. Desain luarnya tuh mirip-mirip lensa Fuji gitu. Kalau kalian pernah tahu lensa Fujinon XF seri itu, beberapa bentuk bodinya mirip kayak lensa ini. Kayaknya Sony emang mau nyiptain lini baru ya untuk alternatif lensa G Master, karena lensa G Master itu cukup mahal dan gua rasa target mereka itu untuk kelas-kelas menengah. Maksud gua kelas menengah adalah lensanya berada di antara lensa FE biasa sama lensa G Master. Jadi dia nih di tengah-tengah lah dengan harganya yang cukup terjangkau. Nggak bisa dibilang terjangkau juga sih, itu lumayan. Cuman nggak semahal lensa G Master. Dan pada saat launching, lensa ini dirilis dengan dua lensa yang mirip, tapi dengan focal length yang berbeda, yaitu 40mm f2,5 dan 50mm f2,5. Kalian bisa lihat dari logo G ini beda sama yang G Master. Yang ini tuh tulisan G-nya warna silver dan backgroundnya hitam, kalau yang G Master warna backgroundnya oranye. Untuk harga, nih tumben-tumbenan gue bakal kasih harga di depan. Karena emang kita juga belum ada stoknya di Elora Kamera, ini lensa benar-benar baru. Untuk harganya ini lumayan terjangkau untuk kelas full frame ya. Catat ini, buat lensa full frame harganya terjangkau. Lensa ini dibanderol dengan harga 8.999.000 alias 9 juta kurang 1.000. Kalian bisa cek aja di marketplace. Ini udah banyak berkeliaran. Langsung kita cek aja ke build quality-nya. Pertama kali unboxing lensa ini, nyoba gunain dan pegang. Lensa ini tuh kerasa enteng banget, tapi feel-nya beda, nggak kayak feel murah, kayak lebih kokoh gitu. Build quality-nya bagus sehingga nggak kerasa aja kalau dipegang tuh kayak nggak ada beban. Lensa ini juga terbuat dari bahan aluminium dan metal, jadi kayak campuran gitu. Terus di bodi lensanya ada ring focus, ada ring aperture juga, ada switch autofocus ke manual focus. Ada tombol di bawah logo G untuk focus hold. Ini gunanya untuk nahan atau ngelock fokus. Dan switch buat klik aperture biar kalau ganti aperture kedengaran bunyinya. Pendapat gue setelah pakai lensa ini tuh enak lah dipakein di Sony A7C. Terus kita bawa kemana-mana. Ini enteng banget, gak kayak lensa full frame lain yang berat. Dan pengalaman gue pakai lensa ini tuh, gue suka ukurannya yang kecil banget, portable. Mungkin Sony bakal ngeluarin lensa yang mirip-mirip kayak gini nanti. Fiturnya dia tuh udah mirip sama kayak lensa G Master keluaran-keluaran terbaru kayak 50mm f1.2 dan berapa ya kemarin, gua agak lupa lensa wide-nya. Dia punya dual linear motor sehingga autofocusnya udah cepet banget dan silent. Seperti yang gue bilang tadi, lensa ini juga ringan banget, gampang dibawa kemana-mana, masuk tas kecil juga aman. Selain autofocus cepat dan silent, ini tuh trackingnya udah bagus banget. Dan hasil yang gue coba dengan lensa ini itu hasilnya semuanya tajam. Warnanya juga agak-agak beda sama lensa-lensa keluaran lama. Entah kenapa Sony yang lensa-lensa barunya tuh warnanya udah bagus lah, udah indah gitu. Bokeh yang dihasilkan lensa ini juga terbilang natural karena f-nya emang cuma sampai f2,8. Jadi masih blurnya nggak terlalu aneh lah kalau misalnya kalian shoot orang pakai lensa ini. Dan juga bodi lensa ini udah dust and moist resistant alias tahan debu dan tahan lembab. Jadi lebih aman kalau kalian bawa ini ke cuaca yang ekstrim. Kalau misalnya kayak panas banget, atau dingin banget, atau lembab, lensa ini udah lumayan oke lah buat ngehandle itu. Selain fitur dan kelebihan yang udah gue sebut tadi, lensa ini ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama, bukaan aperture-nya nggak terlalu besar. Lensa ini mentok di f2,8. Jadi buat low light mungkin agak kurang enak ya, walaupun kamera Sony terkenal dengan low light yang bagus dan bisa dihandle sama kekuatan ISO-nya Sony, cuman agak annoying aja gitu, kenapa nggak dibuat f2. Mungkin kedepannya Sony bisa ngeluarin lensa kecil kayak gini, cuman f-nya lebih kecil, jadi buat low light yang suka bokeh-bokeh di malam hari. Terus ini ring aperture sama ring fokusnya, ring aperture-nya tuh entah kenapa kecil banget. Gua takut kalau gue pegang tuh takutnya malah salah puternya malah yang ring yang manual fokus. Kadang gue mau muter aperture-nya doang buat diganti-ganti, tapi fokus ringnya malah ikut keputar. Lanjut ke kesimpulan atau mungkin part terakhir dari video ini. Jadi gue akan rekomendasikan lensa ini ke beberapa orang aja. Gak semuanya sih kayaknya cocok pakai lensa ini. Yang pertama gue akan rekomendasikan untuk street photographer atau yang suka foto street, karena ini lensanya kecil
dan cukup wide, jadi bisa ngambil objek luas dan ukurannya nggak kelihatan kayak kalian foto pro banget sih. Jadi mungkin bakal jarang ditegur kalau pakai lensa ini. Terus yang kedua, buat yang suka foto landscape, misal lagi jalan-jalan, pingin ngambil pemandangan sekitar, gue saranin juga bisa pakai lensa ini karena ini cukup wide, bisa ngambil pemandangan misalnya kalian jalan ke pantai ataupun ke tempat-tempat kayak hotel mewah. Gue saranin buat traveler, kalian bisa beli lensa ini. Yang terakhir, gue saranin buat yang pingin foto sehari-hari, kayak cuman hangout sama temen-temen. Misalnya kalian beli lensa 24 mm ini kan dia ukuran framenya kan pasti luas, jadi nggak bakal terlalu ngezoom ke muka teman kalian. Kalau misalnya beli yang 50 mm atau 40 mm pasti ada kalanya lagi di tempat makan atau misalnya lagi kumpul-kumpul, pas mau moto kayak ngezoom banget tapi mundur nggak bisa karena tempatnya sempit. Kalau ini kan lebih luas, jadi lebih enak lah buat framingnya. Kalau misalnya kurang ngezoom, tinggal kalian deketin aja ke muka teman kalian. Jadi lebih fleksibel kalau kalian pakai lensa ini. Untuk videographer, kalian bisa pakai ini untuk bikin video travel, trip kalian videoin. Terus bisa juga video sinematik kalau misalnya bikin short movie dan butuh shoot yang agak wide, yang merekam ambient sekitarnya, kalian bisa juga pakai 24 mm. Dan yang terakhir mungkin video vlog ya. Kalau vlog di full frame 24 mm itu kelihatan lumayan luas, jadi enak buat nge-vlog juga. Kalau untuk foto portrait, gimana ya? Kalau portrait tuh gue pakai 24 mm, nyoba beberapa kali, kayak agak kurang puas gitu. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian suka foto portrait atau foto objek yang medium sampai ke close up, gue saranin ambil yang 40 mm atau 50 mm aja. Karena 24 terlalu wide, dan kalau kalian majuin ke depan, dia agak-agak beda aja feel-nya, nggak kurang cocok buat potret menurut gua. Tapi kalau kalian punya pendapat yang beda, kalian bisa komen aja di bawah. Nah, kebetulan ini yang lensa yang gue pasang adalah lensa 35 mm f1.4 dari Zeiss. Gue akan ganti lensa di depan gue ini dengan lensa Sony ini. Ayo kita coba lihat. Nah, gimana menurut kalian? Ini udah gue ganti ke 24 mm dari 35 mm dan posisinya sama. Kelihatan agak wide kan tuh, tangan gue kelihatan lebih wide aja. Dan ini F-nya di 2,8 karena yang tadi tuh kayaknya di F2. Jadi yang tadi pasti lebih terang. Tapi ini udah gue ganti sih settingnya. Semoga aja pas. Kalau gue lihat-lihat sih pas lah, dan enak ini kan buat nge-vlog, buat room tour kayak lebih luas. Sekarang kita lihat hasil foto dan videonya. Oke kawan Elora, mungkin itu aja buat hari ini. Gue nggak bisa bahas banyak-banyak tentang lensa ini karena ya udah segitu aja emang yang bisa gue bahas. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di bawah nih, nyalain loncengnya juga, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian mungkin yang tertarik dengan lensa G Lens baru ini dari Sony. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.